Smart FM, The Spirit of Indonesia masih berbagi dengan Anda dan kita masih bersama Ayah Edi mengulas tentunya pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk di komunitas Ayah Edi di Facebook dan juga di fanpage, dan juga tentunya banyak pertanyaan yang mungkin juga perlu didiskusikan karena ini juga menjadi banyak permasalahan para orang tua ya, betul, yang dihadapi. Kita lanjut lagi, sekarang kita ingin ke Ibu Riani Nur Yusania. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Saya ini lagi bingung dengan masalah yang dihadapi murid saya di TK. Ya. Oh, beliau guru rupanya ya. Ya. Yang pertama ada satu anak perempuan namanya Lian, usianya 5 tahun, baru 3 bulan sekolah, sudah bisa berhitung 1 sampai dengan 100, Ya. baca tulis, baca jam, padahal di sekolah kami belum diajarkan karena baru TK. Ya. TKA ya, sepulang sekolah langsung belajar sampai jam 11 malam. Padahal saya dan orang tuanya tidak pernah menyuruh dan menangis kalau dilarang sama orang tuanya. Ya. Nah, sekarang orang tuanya mau mengeluarkan nih ayah dari TK kami Ya. dan menyembunyikan semua buku-bukunya. Padahal di TK kami tidak sekalipun diajarkan menulis, berhitung, apalagi baca. Nah, kita hanya memberikan permainan kreativitas mewarnai saja. Nah, gimana nih ayah biar tidak keluar dari TK kami? Ini yang pertama dulu deh ayah. Baik, biar nggak lupa ya, Mbak. Betul. Jadi gini, Bu Riani ya, tolong nanti orang tuanya diajakin ngedenger talkshow ini, gitu. Jadi paling tidak ada masukan, ada opini. Dari apa yang Ibu ceritakan, kalau memang anaknya tidak dipaksakan atau tidak dipaksakan untuk melakukan itu, tapi dia mau melakukan itu, nggak apa-apa. Itu berarti alami. Itu kemauan Tuhan, itu kemauan alam. Ada anak-anak seperti ini yang sejak kecil memang bisa ini, bisa itu dan sebagainya begitu. Nggak apa-apa. Yang dilarang atau tidak diizinkan atau kurang bijaksana apabila anak itu dipaksa untuk belajar baca, tulis, hitung, menggunakan kekerasan, menggunakan tekanan dan sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau anaknya sendiri seperti itu, ya kalau menurut saya ini bibit-bibit jenius. Betul, kita harusnya bersyukur begitu ya ayah ya. Kita bersyukur, nggak usah stres gitu. Kalau dia mau belajar atas kemauan sendiri silakan gitu. Hanya kita jelaskan di situ, kita masukkan namanya unsur-unsur pembelajaran sehat seperti apa. Misalnya kalau jam 1 seperti apa, yang sehat seperti apa. Kemudian diberikan saja game apa, kalau saya itu di rumah ada namanya edu game ya. Edu game yang menjelaskan tentang ensiklopedi kesehatan. Jadi kalau waktu tidur itu sebenarnya apa yang terjadi, waktu tidur yang sehat itu kapan, kemudian waktu bangun yang sehat itu kapan, kemudian berapa lama manusia tidur, kalau usia sekian berapa, itu anak saya tahu sendiri. Nanti kalau dia sudah tahu, dia akan mengatur ritmenya sendiri. Jadi tugas kita adalah membantu menyampaikan informasi-informasi yang baik buat kesehatan dia, yang benar buat dia. Nah, tapi kalau dia mau sendiri untuk melakukan itu, wah itu kalau menurut saya, dan kalau itu anak saya dukung, saya kasih fasilitas. Ayo nak, silakan nak belajar begitu. Karena tidak semua anak mendapatkan anugerah seperti itu. Dan yang mungkin kita perlu beri pengertian bahwa waktu-waktunya ada waktu istirahat, ada waktu juga lebih rileks gitu ya. Ya, dan biasanya anak-anak itu kalau taunya dari misalnya ya semacam program edu game yang di komputer itu, dia lebih cepat itu menangkapnya, mempercayainya seperti itu. Atau dari buku-buku. Nah, ini diskusi dengan orang tuanya seperti apa nih ya? Karena orang tuanya ternyata sudah mau mengeluarkan si anak. Iya, diskusinya persis seperti apa yang saya tadi jelaskan gitu. Jadi Ibu ulangi lagi, jelaskan seperti itu. Nanti kalau misalnya beliau kurang yakin, nah disuruh mendengarkan Smart FM misalnya Selasa malam. Ibu mendengarkan Selasa malam ini ya. Kemudian nanti ajak Sabtu siangnya, ngajakin yuk kita dengerin siaran ulangnya nih. Kalau nggak percaya, pertanyaan saya dijawab nih, penjelasannya kira-kira seperti ini, begitu. Jadi kami tidak membatasi apa yang alamiah. Itulah yang kami sebut keunikan masing-masing anak. Jadi tidak ada standarisasi yang baku bahwa anak itu harus diajari ini dan tidak boleh belajar ini, tidak. Kita hanya lihat saja kecenderungan alamiahnya kemana. Seperti itu. Murid yang pertama nih ayah ya. Yang berikutnya, ini ada anak laki-laki namanya Adit, usianya 5 tahun juga, sudah 2 tahun sekolah di TK kami, tapi harus ditunggu ibunya terus nih ayah. Dia cucu satu-satunya dan orang tuanya permisif dan sangat sayang sekali, jadi protektif jadinya ya. Ya, yang pertama begini, pertanyaan kita, apa keinginan orang tuanya dan apa keinginan sekolah? Nah, kalau misalnya keinginannya orang tuanya supaya dia mandiri, satu, supaya dia tidak ditunggui saat sekolah, atau dalam kata lainnya juga mandiri, maka tentunya kita harus mengoreksi pola-pola asuh yang menyebabkan dia tidak mandiri. Contoh, terlalu disayang. Kemudian terlalu diberi kemudahan, mau ini boleh, mau itu boleh.
kemudian terlalu diberi kemudahan lagi, misalnya mau beli ini dibelikan, mau apa dibelikan. Kemudian terlalu dilayani, dibantu dibantu gitu ya, makan disuapi, diambili, semuanya serba dibantu. Nah, pada akhirnya akan melahirkan sifat seperti ini. Kenapa dia takut jauh dari ibunya? Karena dia khawatir nanti nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong, nggak ada yang ini. Nanti kalau saya begini gimana? Kalau mau pipis gimana? Kalau mau ini gimana? Kalau menghadapi permasalahan tuh nggak ada yang ini ya, Persis. memberikan solusi ya. Jadi langkah yang perlu ditempuh adalah oke, kalau ibu maunya X, jangan lakukan Y, kan gitu ya. Kalau misalnya mau bikin bolu kukus, jangan dipanggang kan gitu. Dikukus kan gitu. Jadi kalau ingin anaknya mandiri, jangan dimanja kan gitu. Kalau misalnya orang tuanya puas dengan kondisi manja, ya nggak apa-apa. Ini memang fenomena yang terjadi pada anak-anak yang misalnya tunggal fenomenanya. Terus cucu laki-laki pertama gitu. Terus anak yang sudah 5 tahun sampai 10 tahun ditunggu gitu. Jadi kita overprotective, over permisif, over ini, semuanya serba over. Nah, di buku saya yang berjudul 37 kebiasaan orang tua yang membuat perilaku anak seperti ini, itu dijelaskan perilaku apa saja dari nenek dan orang tua yang harus diubah. Kemudian diperjelas lagi oleh buku Ayah Edi Menjawab. Di situ diuraikan kasusnya plus tindakan-tindakan yang harus diberikan atau diubah dari kedua orang tua dan neneknya. Nah, alangkah baiknya kalau ibu menganjurkan orang tuanya pergi ke toko buku. Misalnya kalau ada Gramedia, Gunung Agung, nah beli 2 buku itu. Satu warnanya coklat, 37 kebiasaan orang tua. Yang satu lagi Ayah Edi Menjawab, warnanya hijau. Kalau buku itu dibaca kemudian dipraktekkan bareng-bareng secara konsisten, insya Allah anak-anak akan berubah dan perlahan-lahan akan berubah. Dan orang tua juga jadi mengetahui bagaimana harus ini menyikapi ya. Iya, karena kalau ini dibiarkan sampai besar, bayangkan Mbak, nanti kalau kuliah pengen ditungguin, SMP pengen ditungguin. Nggak bisa kemana-mana orang tuanya ya. Iya, dan menjadikan anak kita jadi takut sekali berpisah dengan orang tuanya. Padahal nanti anak-anak kita kan tentunya kita akan lepas ya ke kehidupan nyata dan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan sekitarnya ya. Persis. Dan nanti akan jadi pelecehan anak-anak lain mungkin ya, karena disebut anak mami dan sebagainya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi murid yang berikutnya, nah sekarang ada murid berikut lagi, masih anak laki-laki namanya Wisnu ya. Iya. Ini usia juga 5 tahun, tidak mau gabung dengan teman-teman, menolak perintah guru, maunya sendiri terus. Nah, selama ini saya minta 1 orang guru biar dekat dengan Wisnu dan belajar terpisah dengan temannya, karena orang tuanya di rumah galak dan suka main pukul. Gimana nih cara kita juga menyikapi anak seperti ini ya? Yang pertama, anak itu seperti cermin, Bu. Jadi kalau misalnya kita sedang bercermin, kemudian di cermin itu ada lipstik di pipi, nah kita kan nggak mungkin membersihkan cerminnya. Ya. Jadi harus yang kita bersihkan adalah pipi orang yang bercermin tadi. Nah, anak pun begitu. Anak itu adalah cermin dari kedua orang tuanya. Jadi kalau ingin anaknya berubah, tidak mungkin merubah anaknya, tapi rubahlah orang tuanya. Pasti anaknya berubah. Di sekolah kami ada anak yang suka meludahi guru, kemudian memukul, kemudian melempar-lempar kursi, membolak-balikan kursi, ya. Nah, setelah telusur punya telusur, ya nggak jauh-jauh Bu sumbernya. Keluarga besarnya itu ya keras, suka memukul, suka menghukum. Dari wajahnya saja sudah kelihatan. Nah, akhirnya saya sampaikan begini, Ibu masih mau ya menyekolahkan anak di tempat kita? Kalau masih mau, ayo bekerja sama. Tapi kalau misalnya Ibu tidak mau bekerja sama, lebih baik cari sekolah lain saja. Gitu, karena kami tidak akan mampu merubah anak Ibu sebelum unsur-unsur yang ada di rumah keluarga Ibu berubah. Nah, kita harus berani untuk menyatakan itu, karena tugas seorang pendidik dan tugas institusi sekolah adalah membuat perubahan, change, agents of change. Jadi seorang pembuat perubahan itu harus berani menyatakan kalau Anda tidak mau berubah, jangan di sini. Ini adalah tempat berubah. Untuk berubah ya. Begitu kira-kira Bu. Itu kami lakukan di sekolah terhadap beberapa orang tua yang kami anggap awalnya sulit berubah. Tapi begitu orang tuanya mau berubah, wah, anak itu cepat sekali. Nggak pakai hitungan tahun itu. Langsung menyesuaikan. 3 bulan saja paling lama mereka sudah berubah jadi baik sekali. Langsung bisa jadi harmonis hubungannya ya. Iya begitu. Jadi memang tugas institusi pendidikan lah untuk melakukan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit buat si anak, buat keluarga, dan
orang tuanya. Oke, semoga ini menjawab untuk Bu Riani, Ya. Bu Riani, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi solusi dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin. Terima kasih sudah berbagi dan juga nanti mungkin bisa mencari beberapa referensi buku yang sudah ditulis ayah atau juga buku-buku yang kaitannya dengan parenting ketika menghadapi hal-hal seperti ini kita punya solusi terbaiknya ya. 2 buku itu kami wajibkan untuk dibaca oleh guru-guru supaya guru-guru memahami bagaimana handling teknik anak-anak bermasalah. Nah, di samping itu, guru-guru juga memahami bagaimana handling teknik orang tua bermasalah. Gitu. Karena tidak ada anak terlahir itu bermasalah. Tapi karena cara didik orang tuanya yang bermasalah, akhirnya anak-anak bermasalah. Karena dia bergaul sama teman-teman di lingkungan yang bermasalah, maka dia jadi bermasalah. Itu unsurnya, sumbernya seperti itu. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita dan mudah-mudahan sudah menjawab tadi ya pertanyaan murid-muridnya ya atas apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Dan kita masih akan kembali lagi dengan pertanyaan yang lain dan diskusi yang lain dan semoga ini juga tetap bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.